Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan Ibu Rukayah dengan bidang studi IPS. Nah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi dengan tujuannya adalah pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu lebih siap, lebih percaya diri di kelas, kemudian dengan berbagai hal yang sudah kita bahas saat ini. Jadi pada kegiatan pra-observasi ini beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya Bu? Boleh, silakan. Oke. Mengenai pembelajaran ini Bu, terkait tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan di kelas nanti? Terima kasih Bu Tuti. Kebetulan untuk pertemuan minggu depan itu saya akan masuk materi tentang kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang mau saya capai untuk siswa saya, pertama itu siswa mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan mereka pelajari ke depan. Kemudian yang kedua, saya juga berharap siswa mampu mengklasifikasikan kegiatan ekonomi itu sehingga nantinya mereka bisa mengerti, bisa memahami apa saja kegiatan ekonomi yang bisa mereka amati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya cuma punya 2 tujuan pembelajaran untuk materi ini. Oke. Baik Ibu, untuk area pengembangnya bagaimana Ibu? Apa yang dikembangkan dari siswa ini? Oke. Untuk area pengembangan siswa, yang jelas kita berharap siswa ini terampil dalam menemukan jenis-jenis kegiatan ekonomi itu secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dia bisa mengamati di lingkungan, bisa mengamatinya di pasar gitu. Pokoknya kegiatan ekonomi itu sebenarnya sehari-hari sudah dia lakukan, tapi mereka belum mampu mencapai itu, makanya saya berharap mereka terampil dalam menemukan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Oke, berarti area pengembangan terampil ya, dalam kegiatan ekonomi ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Kemudian dengan modelnya gimana Ibu, model pembelajaran Ibu nanti? Planning saya itu model pembelajarannya adalah problem based learning. Dengan cara bagaimana nanti siswa diberikan pertanyaan melalui media, maka nanti dia diberikan satu-satu kelompok itu media, amati, temukan di sana soalnya, diberikan soal, kemudian dia beri jawaban dari pengamatan terhadap apa yang dia lihat. Berarti ada sintak-sintaknya ya? Ada prosesnya. Okay. Mulai dari awal sampai akhir. Kemudian strategi pembelajaran yang Ibu gunakan apa? Untuk strategi, karena ini adalah pembelajaran kurikulum merdeka, saya mengacu kepada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa-siswa itu saya kelompokkan berdasarkan minat belajar mereka, atau orang sering katakan bakat belajarnya, gaya belajarnya apa gitu. Di sini saya kelompokkan 3, ada visual, ada kinestetik, kemudian ada lagi audio saja. Jadi masing-masing mereka ini ternyata berbeda-beda, maka saya harus menyiapkan mereka itu berdasarkan gaya belajar. Itu pembelajaran cukup bagus Ibu, dengan berdiferensiasi ya Bu ya. Berarti kita sudah melakukan inovasi dalam pembelajaran. Baik Ibu. Lalu dengan penilaiannya bagaimana Ibu, atau evaluasi pembelajaran Ibu ini? Dalam proses pembelajaran saya punya planning juga, merencanakan ada namanya 2 asesmen, 2 penilaian formatif. Itu biasanya setiap akhir pembelajaran saya lakukan dengan kuis, pertanyaan-pertanyaan kecil yang melingkup semua materi hari ini. Kemudian ada lagi penilaian sikap. Penilaian sikap ini saya bikin dalam bentuk rubrik penilaian. Jadi selama proses pembelajaran kita akan mengamati siapa siswa-siswa yang aktif, tidak aktif. Maka nanti ini bisa menjadi refleksi bagi guru untuk melakukan pembaruan dalam pembelajaran berikutnya. Itu kira-kira.
Berarti ada penilaian sikap ya Bu ya, Ya. sikap dengan formatif. Ya, betul. Kemudian sasaran kelasnya gimana Oh Bu? iya, untuk sasaran kelas kebetulan hari Selasa itu saya pengennya masuk saya mengajar di kelas 7A di jam 3.4 selama 2 jam pembelajaran. Berarti pada harinya Bu ya, Hari Selasa, hari Selasa. jamnya 3.4 untuk 2 jam pelajaran. Mudah-mudahan hari itu anak-anak belajar Bisa. dengan menyenangkan. Ya, bisa Bu ya, bisa hadir semua. Ya. Oke Bu, itu tentang pra observasi kita. Ya. Dari pertanyaan saya tadi, saya ingin tahu arah pembelajaran Ibu nantinya gitu. Iya, iya. Jadi pertanyaannya karena nanti yang akan saya amati juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, saya berharap semuanya di rubrik penilaiannya ada semuanya Ibu Insyaallah terapkan. siap. Nah, di hari tersebut mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu bisa melaksanakan pembelajaran lebih maksimal lagi di pas hari tersebut dan hari-hari berikutnya. Ya. Oke, Bu, Insyaallah. terima kasih Ya. atas kesempatannya. Nah, demikianlah pra observasi saya dengan Ibu Rukayah, bidang studi IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu tanya. Kita pada pagi hari. Silakan. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, membaca doa. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang hari ini ya kita belajar untuk IPS materi kita tentang kegiatan ekonomi. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau cek kehadiran kalian satu-satu dulu. Ada yang sudah tahu siapa aja yang tidak hadir hari ini? Oke, siapa aja? Agim ada? 3. Oke, Agim nggak datang. Siapa lagi kira-kira? Sepri. Razel masuk? Razel. Nia mana sih Nia? Nia Marcelina. Oke. Siapa lagi? Yogi. Prayogi. Ada yang sakit? Tidak. Kalau ada yang sakit kita berdoa mudah-mudahan mereka yang sakit bisa sembuh dan bergabung ya pada pertemuan berikutnya. Nah, ibu semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang keluarga dan lingkungan, ya. Dan keluarga sudah kita bahas kemarin. Ada yang masih ingat cerita tentang materi keluarga? Materi keluarga apa saja kita bahas kemarin? 1, ada pengertian keluarga, ada pembagian keluarga, ya. Apa itu keluarga? Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan keluarga? Fadil? Sekelompok orang yang terikat oleh perkawinan, ikatan darah, adopsi menjadi satu dalam rumah tangga yang hidup bersama dalam menciptakan budaya bersama. Oke, jadi keluarga itu orang yang sudah terikat oleh pernikahan, ya. Ada anak di dalam, ada ayah ibu,
dan mereka itu tinggal bersama untuk melahirkan berbagai budaya nanti ketika mereka tinggal bersama. Pembagian keluarga ada berapa? 2. Coba cari mana yang 2 itu? 1 nuclear family. Apa itu nuclear family? Keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari apa saja, Reza? Yang keluarga inti itu? Ayah, ibu, anak-anak. Oke, ada ayah, ibu, dan anak-anak. Laila, apa itu extended family? Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, nenek, kakek, paman, bibi, dan keluarga satu ikatan darah Oke, lainnya. extended itu artinya luas. Jadi keluarga besar. Bisa di dalamnya nenek, bisa di dalamnya kakek, tante, bibi. Kalau di tempat kita namanya mande, ete ya. Itu digabung namanya extended family. Nah, dari pembelajaran kemarin dalam kegiatan-kegiatan ekonomi keluarga itu juga berperan dalam membentuk budaya. Makanya sekarang kita memasuki materi baru tentang kegiatan ekonomi. Sebelum kegiatan kita mulai, sebelum pembelajaran kita mulai, kita bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ibu sudah membuat 3 macam jenis kesepakatan. Boleh nanti kamu tambahkan apa kira-kira yang mau kamu tambahkan dalam kesepakatan kelas kita. 1, saling menghormati antar sesama. Ya, jadi ibu berharap dalam proses pembelajaran tidak ada yang saling menjelek-jelekan teman, menjatuhkan teman, menghina. Kenapa? Karena semua itu bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah menciptakan atau menjaga ketertiban dan kebersihan. Kelas yang bersih bisa menumbuhkan rasa nyaman bagi kita dalam belajar. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga untuk kalian belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan ini termasuk nanti kalau ada kerja kelompok, kerja pribadi yang ibu berikan, kemudian harus kamu selesaikan dalam jangka waktu yang sudah kita sepakati bersama nanti. Ada yang mau ditambahkan untuk kesepakatan kelas kita? Kira-kira selain yang 3 ini untuk pembelajaran IPS ada? Ada tambahan? 1 apa? Menjaga kehadiran. Berarti itu masuk mana? Menjaga kehadiran itu kalau dapatnya kita tukar bahasanya apa itu? Hadir dalam proses pembelajaran. Kalau kamu mau permisi, nanti harus izin guru atau ibu. Bentar ya. Kita ketik dulu yang keempat permintaan kamu tadi. Gambar berikut ini. Ya. Orang apa ini tuh? Menjahit. Kira-kira di mana dia kerja? Pabrik, ya. Coba kamu cari di dalam kelompok kita itu. Apa kira-kira yang sama kegiatan produksinya, gambarnya bisa beda tapi kegiatannya sama. Produksi. Ya, masing-masing kelompok boleh eksplor tentang kegiatan produksi yang menurut kamu mungkin lebih menarik dibandingkan yang di depan. Ya, bisa saja kayak kemarin kegiatan produksi itu misalnya Bu, emak saya bikin lontong, masuk produksi? Ya. Kemudian apalagi yang kira-kira di kehidupan kita sehari-hari yang menyambung dengan kegiatan produksi? Ada? Bisa, Nazar? Kamu minta apa? Bikin tulisannya. Bisa? Coba tulis kegiatan produksi. Sudah ketemu gambarnya? Sudah? Ketemu ya lah? Belum? Tadi sudah? Sudah. Kelompok ini sudah? Tulis kegiatan ekonomi produksi. Apa gambarnya yang muncul? Apa yang muncul? Belum?
kegiatan ekonomi produksi. Gambar atau foto boleh. Kamu tulis dulu foto atau gambar kegiatan produksi. Kelompok ini sudah cepat ekspresif untuk membuatkan mencarinya. Ketemu? Bentar. Coba. Foto atau gambar. Foto kegiatan produksi. Pilih mana yang kamu mau. Oke, sama, hampir sama. Oke, apa yang muncul di gambar kamu? Orang menjahit. Ini sama juga, cuman pelakunya beda ya. Itu bapak-bapak yang sama ibu. Itu gambarnya perempuan ini. Mana yang dipilih? Oke, silakan. Jadi apa kesimpulan kamu dari gambar itu tentang pengertian produksi? Siapa yang bisa jawab? Apa itu produksi? Kegiatan apa itu produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang, kata Fadil. Bagus. Ada yang mau ditambahkan? Coba lebih lengkap tadi. Kegiatan produksi. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, tahu kamu, apapun aktivitas kita untuk memenuhi kebutuhan itu dimasukkan ke dalam kategori kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini yang produksi. Kita lihat gambar berikutnya. Ini apa ini? Panen padi. Masuk kemana dia kegiatannya? Distribusi kah? Distribusi kah? Iya, dia kegiatan ekonomi. Tapi yang mana dia dari yang 3 kegiatan itu? Kegiatan apa Reza? Konsumen, konsumsi itu maksudnya. Coba lihat gambarnya dulu. Amati, kegiatan apa yang dilakukan oleh petani? Produksi. Ya, masih produksi gambarnya. Lanjut. Ini. Nah, konsumsi. Ada orang yang melakukan pembelian terhadap gorengan. Ya. Oke. Yang di sampingnya lagi tersenyum bahagia sedang mencoba menikmati makanan nasi goreng mungkin. Kita analisa seperti itu aja. Oke. Kemudian kita lihat. Adakah gambar lagi? Nah, ini dia. Sorry. Kita lihat dulu. Tampak jelas? Siapa itu? Orang sedang membeli atau berbelanja di supermarket, ya. Apa yang tidak muncul di gambar kita hari ini? Kegiatan apa yang tidak muncul? Distribusi. Sekarang masing-masing kamu tiap kelompok temukan apa bentuk dari kegiatan distribusi yang mau kita bahas juga. Mobil yang sedang apa? Mengantarkan barang atau paket. Apa lagi? Ya, coba kita telusuri. Samakah temuan kamu dengan ibu? Iya. Oke. Kita lihat ini. Ya, gambar yang satu ini. Apa itu? Kegiatan orang yang sedang mengantarkan barang dari mobil box ke mana dia? Belum muncul. Bentar ya. Mobil box untuk oh diantar kemana lambangnya?
Sudah ketemu sama kalian? Oke. Sekarang kira-kira apa sih distribusi? Apa yang dimaksud dengan distribusi? Kegiatan menyalurkan barang dan jasa produksi. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari mana? Produsen ke konsumen. Dari produsen kepada konsumen. Ini contoh distribusi barang. Dari gambar ini kita melihat ini distribusi barang dari pabrik diantar pakai kontainer, kemudian diterima oleh truk besar. Dari truk besar nanti diantar ke kedai-kedai atau grosir yang ada di daerah. Ya. Nah, sekarang kalau semuanya sudah paham tentang distribusi, mari kita lanjut ke yang berikutnya, kegiatan ekonomi yang ketiga, konsumsi. Apa itu konsumsi? Kegiatan Kegiatan menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Contohnya apa kira-kira? Apa contohnya kira-kira kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa? Berbelanja, ya. Apalagi pena yang kamu pakai bisa kasih contoh nggak? Nah, kalau udah habis bisa dipakai lagi? Ya, ada yang bisa diisi ulang, ada yang enggak. Berarti penanya habis kan? Nah, itu namanya termasuk dalam kegiatan konsumsi. Ya. Kalau sudah paham kamu, kita akan mengerjakan LKPD untuk mengisi LKPD ini. Satu kelompok dua. Oh iya. Nama kelompok kamu? Ya, nama kelompoknya boleh dibuat kelompok 1, 2, dan 3. Ini kelompok 1. Ya. Oh iya. Ada yang lupa. Maaf ya. Ada yang terlupa. Sebentar. Ada yang tertinggal dari kegiatan Ibu hari ini. Sebelum memulai pelajaran harus ada tujuan pembelajaran. Kamu kayak sih? Kita hari ini punya tujuan pembelajaran, ya. Tadi sebenarnya itu pembuka saja tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi. Tujuan pembelajaran kita hari ini satu, ya. Kalian setelah belajar ini harus tahu dan jelas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang kedua, bisa membedakan atau mengelompokkan apa saja kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di tengah-tengah kita sebagai anggota masyarakat. Jadi dari tujuan itu nanti kamu akan disuruh mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Sudah Ibu bagikan? Sudah. Silakan kerjakan berkelompok. LKPD tersebut. Ya. Tadi setelah mengamati gambar-gambar yang sudah kita lihat tadi, sekarang coba baca tugas kelompok kamu itu bersama-sama. Ya. Silakan di checklist. Apa perintahnya di sana? Checklist hal-hal yang berkaitan dengan masing-masing kegiatan ekonomi. Boleh kamu edarkan apa? Deska suruh yang lain lagi. Ya, kamu nomor 1. Si Ahmad Fauzi beri ya. Kelompok yang laki-laki dulu. Apa? Tadi, bentar. Kelompok yang laki-laki dulu naik. Silakan. Reza. Sama Deska. Apa yang kamu temukan? Apa yang kamu temukan dari jawaban-jawaban pada tabel itu? Pecah. Mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Ya, apa maksudnya dia? Produksi. Setuju? Setuju. Produksi. Lanjut. Warung menjual kebutuhan sehari-hari dan sangat laris. Masih berkonsumsi. Oke, ada yang berbeda, nggak salah. Dia jawab konsumsi. Warung
menjual kebutuhan sehari-hari. Masuk kemana Nadia? Distribusi. Kenapa? Karena warung itu menyediakan bahan-bahan kebutuhan nanti dibeli oleh konsumen. Ya, konsumen ya. Lanjut. Nah, menjual lapis legit di kantin sekolah dengan harga yang sangat terjangkau. Masuk distribusi. Menjual. Oke, masuk distribusi. Bagus. Apa lagi? Peternakan sapi menghasilkan susu segar. Masuk ke produksi. Masuk ke produksi? Ya, peternakan sapi menghasilkan susu segar. Lagi? Tukang bakso keliling menjajakan dagangannya menggunakan sepeda motor. Masuk distribusi. Ya, menjajakan dagangan. Oke, itu kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Lanjut, Deskar. Bisa meminta kecil kada depan rumahnya. Masuk konsumsi. Apa? Masuk apa? Konsumsi. Ya, masuk konsumsi. Lanjut. Kurir mengantarkan pesanan ibu tadi siang. Masuk distribusi. Distribusi. Kurir mengantar pesanan ibu. Lanjut. Pak Beno membuatkan adik layang-layang. Masuk produksi. Membuat, ya. Produksi. Bagus. Ibu mengantarkan menu makan siang ayah ke sawah. Masuk distribusi. Distribusi. Udah ngerti kamu? Lanjut. Ada lagi? Ibu menjahit kain ayah rusak karena tersangkut besi pintu. Masuk produksi. Menjahit. Produksi. Ya. Oke, silakan duduk. Jadi, kalau begitu apa kesimpulan kita tentang masing-masing contoh yang sudah kamu tulis? Sudah bisa kamu membedakan antara kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan konsumsi? Sudah. Sekarang untuk masing-masing kalian, Ibu sudah menyediakan beberapa lembar penjelasan dari materi kita hari ini. Tapi Ibu minta masing-masing kamu nanti membuat pada catatan apa itu kegiatan produksi. Berikan contoh. Apa itu kegiatan konsumsi? Berikan contoh. Dan apa itu kegiatan distribusi? Dan berikan juga contoh. Tolong dipahami. Nanti kita akan melakukan kuis kecil, ya, di akhir pembelajaran. Jadi untuk perwakilan kelompok 1 itu sudah bisa kita memahami isi materi kita pada hari ini. Sudah bisa? Perlu ditampilkan satu kelompok lagi? Tidak perlu? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan kamu catat masing-masing contoh tadi dan penjelasan dari jenis-jenis kegiatan produksi. Sebelumnya nanti kita akan melakukan kuis, kemudian terakhir kita akan melakukan refleksi bersama. Silakan catat di dalam buku catatan kamu uraian materi kita hari ini berdasarkan dari hasil penjelasan dan kemudian diskusi kamu pada hari ini. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanya, ya. Jangan bermenung dan menghabiskan waktu dengan kebutuhannya. Boleh. Waktunya sekitar 10 menit saja Ibu berikan. Kemudian siap-siap kita akan melakukan kuis, ya. Kegiatan produksi. Silakan Reza. Kegiatan Kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk konsumsi.
untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian untuk yang kedua, kegiatan distribusi. Apa, Mita? Kegiatan menyalurkan barang atau jasa produsen kepada konsumen. Oke. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Untuk apa? Untuk pemenuhan kebutuhan juga. Kegiatan konsumsi. Ada kelompok ini? Nah, Yola. Kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Berarti semua kalian sudah mengerti dan memahami dari kesimpulan kita tadi. Maka sekarang semuanya tutup buku. Kita akan mengadakan kuis kecil dari materi-materi produksi. Kita tunggu nilai nih ya, karena udah diulang 2 kali. Jelaskan pengertian produksi. Langsung dijawab. Produksi, jelaskan pengertian produksi. Sudah? Sabar dulu, tunggu yang lain. Dua, berikan contoh kegiatan produksi dan distribusi. Berikan contoh kegiatan produksi dan distribusi. Berarti 2 ya, 1 kegiatan produksi, 1 lagi kegiatan distribusi. Belum. Dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Ya.
kegiatan konsumsi. Nomor terakhir, berikan contoh kegiatan konsumsi. Berikan contoh. Bagi yang sudah selesai boleh dikumpul. Kalian sudah paham materi kita hari ini? Oke. Kalau begitu, apa manfaat yang kalian rasakan setelah mempelajari kegiatan ekonomi? Jadi tahu tentang kegiatan ekonomi. Jadi apakah semuanya kita lakukan di rumah? Ya, pada umumnya kita lakukan di rumah ya. Jadi kenapa ini penting kita pelajari? Karena kita manusia adalah makhluk ekonomi ya. Kita selalu akan memenuhi kebutuhan kita ya. Oke semuanya anak-anak ibu, sesuai dengan hasil refleksi kita hari ini, ibu merasa senang kamu sudah paham dan artinya kamu bisa nanti ketika mengikuti ujian penilaian akhir semester bisa dengan lancar menjawab soal-soal yang akan dijawab. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita bersyukur. Silakan dipimpin oleh ketua kelas.
gerak. Hormat gerak. Tegap gerak. Bersyukur mulai. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bu, jumpa lagi kita Bu di acara Pasca Observasi, di mana tujuannya adalah dalam sana ini pesanan telah Ibu lakukan pada sebelumnya. Ada beberapa hal catatan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh. Kemudian yang pertama itu perasaan. Bagaimana perasaan Ibu selama proses observasi ini berlangsung? Untuk bisa kemarin dalam proses selama pengamatan dilakukan sebelumnya sih perasaannya bagi saya sangat berarti sekali. Kenapa? Karena mungkin tentu bisa menemukan apa-apa masalah yang muncul ketika proses pembelajaran yang berlangsung. Jadi saya sangat senang sekali sebenarnya karena ini mungkin berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran saya ke depan dengan siswa. Rasanya alhamdulillah senang ya Bu ya. Kemudian pada saat dalam pembelajaran kemarin perasaan Ibu bagaimana gitu? Adanya supervisor di dalam kelas tersebut. Kemarin kelas 7B ya Bu ya. Untuk supervisi kemarin grogi pasti ada, cuma alhamdulillah itu bisa terhandle dengan baik. Kenapa? Saya merasa bahwa ini memang penting untuk dilakukan sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian Bu, dalam proses pembelajaran ini yang telah Ibu lakukan, bisakah Ibu menceritakan kembali tentang terkait dengan proses pembelajaran ini Bu, yang telah Ibu lakukan di kelas 7B kemarin? Ya, kelas 7B itu merupakan kelas yang sudah saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka anak-anak ini. Ini ditemukan ada 3 gaya belajar. Kemarin itu saya lakukan tes diagnostik awal. Ada siswa yang audio, ada visual, kemudian ada kinestetik. Nah, jadi dari ketiga jenis gaya belajar ini saya berusaha mencoba menerapkan proses pembelajaran diferensiasi. Mana diferensiasi ini saya bagi 3, ada diferensiasi konten, ada proses, dan ada produk. Kira-kira yang untuk PM. Ada 3 berarti Bu ya, gaya dalam belajar siswa tersebut. Yang paling dominan itu adalah siswa yang kinestetik itu Bu ya. Nah kemudian dalam pelaksanaan kemarin Ibu dengan modelnya PBL gitu ya Bu ya, yang telah Ibu laksanakan kemarin. Yang saya melihat itu Ibu sudah hampir melengkapi catatan-catatan yang kita lakukan pada saat pra-observasi kemarin. Tujuannya sudah, cuman ketinggalan kemarin itu ya Bu ya, ice breaking kita hampir lupa ya Bu ya. Iya. Ice breaking. Iya, betul. Nah, jadi untuk siswa ini lebih semangat kita beri dia ice breaking. Nah, itu kira-kira mungkin Ibu. Jadi memang kemarin itu tertinggal karena sibuk melayani bagaimana mereka supaya aktif, jadi yang ice breakingnya kelupaan saya gitu. Terus saya juga menemukan untuk hambatan kemarin itu mungkin ada juga siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran. Ini mungkin PR besar bagi saya, bagaimana ke depan ini harus diperbaiki supaya mereka aktif. Kemudian hambatan dalam pembelajaran ini gitu. Dalam pembelajaran kemarin mungkin ada hambatan sehingga pembelajaran ini sulit tercapai dengan sebaiknya. Untuk hambatan kemarin satu melayani mereka yang tidak
mau aktif belajar. Seperti sebenarnya anak kinestetik ini mungkin dia butuh bergerak. Jadi kemarin karena disuruh diskusi mereka hanya diam dan tidak begitu fokus dalam proses pembelajaran. Jadi ini hambatan yang besar menurut saya kenapa pembelajaran ini tidak berlangsung dengan efektif. Yang kinestetik ini mungkin bisa kita beri dia semacam media, kita tempel di dinding ya Bu ya. Kemudian kita suruh dia mengamati di dinding karena dia suka bergerak gitu. Nah sebaiknya gitu kan. Jadi supaya dia tuh lebih aktif gitu. Karena dia lebih bergerak. Iya. Karena dia aktif bergerak, kita tempel di pojok-pojok dinding. Jadi dia kesana melihatnya dengan kesenangannya sendiri gitu. Oke Bu. Kemudian dengan hambatan tersebut bagaimana kita kurangi? Ya, karena memang fokus kita ke kinestetik. Saya kemarin itu memang untuk medianya tidak saya gunakan, hanya media visual dan audio saja. Jadi mungkin ke depan pembelajaran untuk siswa yang kinestetik ini saya sediakan media belajar yang bisa membuat mereka nyaman juga belajar, bisa terlibat juga dalam pembelajaran. Bisa bergerak ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu bisa mulai membagi hambatan ini dalam kegiatan pembelajaran? Memang untuk ke depan saya berusaha untuk memperbaiki agar semua siswa bisa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Ini planning saya nih setelah proses refleksi namanya dari saya ini akan saya lakukan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya karena masih ada sisa waktu lebih kurang 3 minggu lagi untuk proses pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa saya lakukan perbaikan dan bisa mengaktifkan siswa secara keseluruhan. Berarti Bu, judul kita berarti kita fokus sama siswa yang kinestetik ini ya, bagaimana kita untuk bisa dia lebih aktif lagi dalam pembelajarannya. Oke Bu, cukup sekian pasca observasi kita. Terima kasih Bu atas kehadiranmu dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri